من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Mulai pagi tadi kita bangun salat subuh sampai sekarang kita masih dapat merasakan, kita masih dapat mencicipi nikmat Allah itu kaum muslimin. Pada siang hari ini kita salat Jumat itu tanda syukur kita atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum khatib menguraikan pembahasan khutbah kita pada kesempatan kali ini, tak lupa khatib mengajak kepada kita semua, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini setiap Jumat diingatkan khatib kepada kita. Kalau lihat kaum muslimin dalam kitab Minhajul Abidin, kitab tasawuf, ta'rif takwa itu adalah imtisalu awamirillahi ta'ala wa jitinabu nawahi. Artinya adalah menjunjung tinggi, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha kita untuk selalu melakukan, menghindari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang berbahagia, untuk rujukan khutbah kita pada kesempatan kali ini, khatib mengambil dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 yang sudah khatib bacakan tadi di muqaddimah, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya adalah, yaitu pada hari ketika harta, ketika anak-anak, ketika teman kita tidak berguna lagi, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang berbahagia. Kalau di dunia kau lihat, kalau lagi bencana, misalnya gempa, kebakaran dan bencana yang lain, pasti orang tua akan memperhatikan anaknya. Pasti orang tua akan menyelamatkan anaknya dari bencana itu. Begitupun sebaliknya kaum muslimin, kalau kita sebagai anak sudah besar, sudah bisa mencari, orang tua kita sudah tua renta, kalau ada musibah misalnya kebakaran atau gempa bumi, pasti kita akan memikirkan bagaimana nasib orang tua kita. Kita akan pikirkan bagaimana harta kita yang tertinggal dalam rumah itu.
Tapi kaum muslimin, kalaulah datang hari kiamat itu, kalau sudah datang hari pembalasan itu, hari bangkitnya kita dari alam kubur kita, maka kaum muslimin, apa kata Allah? Tidak berguna lagi. La yanfa'u malu wala banun. Tak berguna lagi harta kita, tak berguna lagi teman kita, tak berguna lagi apa yang kita usahakan di dunia ini berupa dunia. Maka Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dari naungan kaum muslimin selain naungan Allah di hari itu. Walaupun kita di dunia ini orang yang kaya, tidak ada gunanya harta kita di situ. Walaupun kita orang yang berpangkat di dunia ini, tapi ketika hari kiamat tidak ada gunanya teman-teman kita yang banyak. Kita sibuk memikirkan keselamatan diri kita sendiri. Maka kata Rasul, kaum muslimin, di hari kiamat nanti lai 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul dalam hadis sahih, lai 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaum muslimin yang harus kita persiapkan di dunia ini. Mudah-mudahan nanti kita termasuk umat pilihan yang mendapatkan naungan Allah nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadisnya yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, semoga Allah merahmatinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda dia, sab'atun yuzilluhumullah ta'ala fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Kata Rasul, lai 7 orang manusia yang mendapatkan naungan Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah, yang pada hari itu tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Yang pertama, kaum muslimin, al-imamu adl. Al-imamu adl, seorang imam, seorang pemimpin yang adil dia dalam memimpin kekuasaan. Sidang salat Jumat yang berbahagia, adil kaum muslimin menyobu insani tanya yang mudah. Omongnya saja yang mudah, tapi dalam prakteknya itu sangat susah. Makanya pemimpin yang adil itu Allah jamin akan mendapatkan perlindungan di sisinya nanti di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Yang artinya adalah apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, apabila kamu dipercaya menjadi orang yang menetapkan hukum di antara manusia, apabila kamu menjadi pemimpin di kalangan manusia, maka hendaknya kamu menetapkan hukum itu dengan adil. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang berbahagia, jangan seperti pisau. Kalau pisau itu kaum muslimin tajam ke bawah, tumpuk aja. Ini banyak wali di media-media sosial yang korupsi bertriliun, yang korupsi bermiliaran. Itu diringankan hukumannya. Tapi buat lihat orang tua yang mencuri kayu bakar, yang mengambil kayu bakar di hutan cuman beberapa onggok, itu luar biasa hukumannya, Pak Muslim. Maka untuk pemimpin yang bisa adil ini, Allah janjikan bahwasanya dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah nanti di yaumil akhir. Ini yang pertama, kaum muslimin. Yang kedua adalah siapa orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah itu? Yang kedua, wasyabbun nasya'a fi ibadatillah. Yang artinya adalah pemuda yang menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Tuhan.
Sedang sholat Jumat yang berbahagia. Yang menjadi pertanyaan dia, mengapa pemuda? Mengapa khusus kepada anak-anak muda? Karena mencari pemuda yang beribadah kepada Allah di zaman sekarang ini, khususnya kaum muslimin, susah minta ampun. Kalau pemuda nongkrong-nongkrong di kafe sudah biasa kita temukan ya. Pemuda main-main gitar, minum-minum di kedai sudah biasa kita temukan. Tapi kalau ada pemuda di suatu kampung itu, dia yang memakmurkan masjid, dia yang mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, dia khususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, itulah jaminannya, kata Rasul, dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Maksud ibadah kaum muslimin bukan hanya sekedar sholat saja, bukan sekedar puasa azan saja, bukan sekedar zakat saja. Di masa Rasulullah kaum muslimin mendengar hadis Rasulullah, mulai seorang pemuda yang mengamalkan itu, tapi salah tafsir, salah pemahaman ini. Beribadah sami komo sojek setiap hari. Pemuda mulai dari subuh sampai subuh balik, paling pulang sekali sepoken, pulang sekali seminggu, beribadah, berzikir, sholat sunnah di masjid. Rasul bertanya kepada sahabat, ini anak siapa ini? Sahabat mengatakan, anak si fulan ya Rasul. Lalu bagaimana dengan makannya? Bagaimana dengan minumnya? Kata Rasul. Bagaimana dengan rezekinya? Bagaimana dengan pakaiannya? Apa kata sahabat? Semuanya disediakan oleh orang tua. Rasul menjawab, celaka dia. Kenapa celaka? Karena dia salah memahami maksud daripada hadis ini. Beribadah itu kaum muslimin bukan hanya sholat saja. Bekerja pun kita itu ibadah, asal kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul suruhlah lagi pemuda itu pulang untuk mencari nafkah, karena dia sudah layak untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Jangan memberatkan orang tuanya dalam beribadah. Nah, inilah yang kedua kaum muslimin, orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kaum muslimin, orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah itu adalah warajulun qalbuhu mu'alliqun fil masajid. Umum, khusus kepada pemuda saja. Semua kita yang hati kita terpaku, yang hati kita terpaut ke masjid. Indua supaya masuk ke masjid dalam sehari gelisah. Indua azan dalam sehari di masjid gelisah. Indua dengarkan kajian buya, kalau kita mengundang buya gelisah. Inilah orang yang hatinya terpaut ke masjid. Baik dia orang muda maupun orang tua, semua kita. Apa kata Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 18? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Kata Allah, orang yang berhak memakmurkan masjid itu adalah orang yang memang beriman. Orang yang memang percaya kepada Allah, beriman dia akan adanya hari akhir, maka dia persiapkan bekal sedemikian rupa untuk menyambut datangnya hari akhir. Itulah yang ketiga. Yang keempat kaum muslimin, orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah itu nanti adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Seorang yang bersahabat, dua orang yang bersahabat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kawan yang membawa kita untuk menuju surga. Kawan di mana kita melakukan kesalahan, disitulah dia membenarkan kita, disitulah dia menasihati kita. Kalau kita ingin niat jahat, disitulah teman itu mengingatkan kita, oh jangan seperti itu kawan, itu salah itu. Tapi di zaman kini kaum muslimin, kawan-kawan yang seperti itulah yang kita tinggal. Nah, disobihlah soalim, disobihlah orang tua bang, awak muda bang. Nah, lain kawannya anak mabuk, dilarangnya, tapi apa kata kita? Jangan soalim. Sebenarnya teman seperti itulah yang mesti kita pertahankan kaum muslimin. Teman di mana dia menasihati kita ketika kita salah. Apa kata Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 71? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd
Kata Allah, antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu sebagai penasehat untukmu, itu sebagai menjadi penolong untukmu. Maka kaum muslimin, kalau ada teman kita yang mengajak kita kepada kebaikan, itulah yang namanya teman itu. Inilah nomor 4 kaum muslimin. Yang nomor 5, orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah itu adalah warajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seorang laki-laki yang diajak bermaksiat oleh perempuan yang cantik. Kalau ada seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang kaya raya, maka apa katanya? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku menakuti Tuhan. Sesungguhnya aku takut berbuat maksiat karena ada Tuhan yang memantau. Ini sudah dipraktekkan kaum muslimin oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang digoda oleh istri majikannya dulu, Zulaikha. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi Yusuf. Kalau seandainya terjadi pada kita, maka lakukanlah itu. Kalau seandainya kita digoda oleh seorang perempuan, maka katakanlah, sesungguhnya aku takut kepada Tuhan. Artinya apa? Hindarilah itu. Yang keenam kaum muslimin, orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah itu adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'aqbaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq. Orang yang bersedekah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang diberikan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kiri. Bersedekah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kaum muslimin, orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah itu adalah warajulun zakarallaha khaliyan fafadat aina. Yang artinya adalah seorang yang berzikir di tempat yang sepi sambil meratapi, sambil menangis bahwasanya dosa-dosanya telah banyak. Maka kaum muslimin, pada kesempatan khutbah ini kita berpikir nomor mana yang akan kita ambil. Kalau bisa semua alhamdulillah. Setidaknya ada satu yang kita ambil kaum muslimin supaya kita dilindungi Allah nanti di yaumil akhir, supaya nanti kita mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imam yang adil tadi. Kalau misalnya kita tidak ada kesempatan untuk menjadi pejabat, setidaknya adil kita dalam diri kita sendiri. Berbuat adil kita terhadap diri kita sendiri. Dulu kaum muslimin ketika kami kuliah, ada salah seorang teman bertanya kepada dosen kita. Ya, memang pembahasannya tentang adil kepada diri sendiri. Bertanyalah sahabat kita itu kepada dosen, bagaimana Pak cara adil kepada diri sendiri? Apakah sekarang kita melakukan dosa, kemudian kita balas nanti dengan melakukan kebaikan? 1 dibalas 1, 2 dibalas 2. Apa kata dosen itu? Dosa kamu sudah pasti dicatat Allah, sedangkan kebaikan kamu belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya apa? Perbanyaklah berzikir, perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hitung-hitungan. Satu kali kita melakukan dosa, satu pula kita melakukan kebaikan. Jangan. Perbanyaklah kebaikan. Seperti itulah cara adil terhadap diri kita sendiri kaum muslimin. Atau nomor 2 kaum muslimin, menjadi pemuda kita yang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau nomor 3, atau nomor 4, atau nomor 5, nomor 6, atau nomor 7 kaum muslimin, seorang yang selalu berzikir di waktu sepi, meratapi segala kesalahannya. Mudah-mudahan nanti kita menjadi umat yang dilindungi Allah di yaumil akhir nantinya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum